yang menjadi harapan itu ya seperti itu. Tolonglah untuk diperhatikan kawan-kawan teman-teman adik-adik kita yang ada di pelosok-pelosok Lombok Timur ini. Manfaatkanlah teman-teman mahasiswa yang ada di Lombok Timur ini yang memiliki prestasi yang nyata gitu. Untuk apa? Untuk mengedukasi, untuk mengajak adik-adik di sana agar lebih semangat. Iya, benar. Untuk menjalani pendidikan. Pendidikan itu sangat penting. Itu bisa menjadi investasi jangka panjang dan sebagai pemutus rantai kemiskinan. Ketika kesejahteraan guru itu sudah bisa diberikan kepada guru-guru ataupun tenaga pengajar ataupun dosen kayak gitu, mungkin guru-guru kita tuh lebih semangat ataupun pendidikan kita lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to GoPod Podcast. Jadi ini merupakan media yang dimana memberikan terkait dengan edukasi, informasi dan juga hiburan bagi warga Lombok Timur. GoPod ini GoPod disupport by GoHome guys. Ingat GoHome? Bener gak sih? Ingat WiFi, ingat GoHome. Ingat WiFi, ingat GoHome. Bisa dikat gak? Nanti ya. Kenalin, aku Yulia. Aku bidadari yang langsung turun dari surga. So, pada podcast kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan pendidikan. Tapi tentunya teman-teman, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri dong ya. Di sini aku akan ditemani sama dua partnerku, partner yang so awesome people gitu ya. Yang dimana salah satunya merupakan wakil presiden dari kampus swasta terbaik di Lombok Timur. Dan salah satunya lagi ada sosok perempuan yang sangat wow banget, yang dimana dia itu peraih duta-duta ya. Selain duta diraih gitu sama dia. Jadi duta shampoo lain. So please welcome Kak Fikri dan Riza. So gimana nih kabarnya Kak Fikri dan Kak Riza? Sudah berapa abad kita nggak berjumpa? Mungkin 1 bulan ya. Iya. Baru ketemu kemarin guys. Iya. So teman-teman, Kak Fikri dan juga Kak Riza ini kita ini temenan ya. Kita temenan kan? Sekarang kita temenan. Sahabatan. Oh iya. Jadi dua orang ini, they are so awesome people guys. Jadi kita akan membahas terkait dengan pendidikan di sini. Kita akan mengorek-ngorek gimana sih pendapat mereka terkait pendidikan. So sebelum kita lanjut ke apa sih pendidikan itu ya gitu, kayaknya kita perlu perkenalan nih. Dimulai dari siapa dulu nih, perempuan atau boy? Ladies first. Ladies first. Iya. Oke, siapa sih perempuan ini gitu ya? Oke, baik. Halo sobat teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan aku Riza. Nama panjang sih Riza Nadia, tapi you can call me Riza. Halo Kak Riza. Hai, aku dari Universitas Hamzah Wadi, sekarang semester akhir jurusan pendidikan bahasa Inggris dan lagi nyusun skripsi nih teman-teman. Jadi mohon doanya ya, semoga diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku dari Tembeng Putih, Kecamatan Dana Sabah, Kabupaten Lombok Timur. Oke, halo warga Tembeng Putih. Halo teman-teman Tembeng Putih. So next, boys. Ya, boy. Boy. Halo kawan-kawan, kenalin nama aku Fikri Zulkarnain Putra, akrab disapa Fikri. Halo Kak Fikri. Halo, hai. Kebetulan sekarang juga sama seperti Riza, semester 8, cuma beda prodi. Oke, apa tuh? Saya dari pendidikan fisika. Oke. Dan asal ya, saya sebenarnya bingung mau jawab asal saya dari mana karena Nggak punya asal. karena bapak saya aslinya dari Lombok, Oke. ibu saya dari Pancor, tapi saya lahir dan besar di Sumbawa. Itu gimana tuh? Oh iya. Ya udah deh, sebut aja dari. Berarti memang tinggalnya di Sumbawa. Iya, lahir dan besar di Sumbawa. Asli di Iya. Lombok gitu ya. Ya udah dari Sumbawa aja deh. Oke, deh, halo warga Sumbawa gitu Warga ya. Sumbawa. Oke, ready to talk guys? Ready to talk? Yes, we are ready. Go. Jadi pembahasan pertama kita itu terkait dengan gimana sih pandangan teman-teman yang sebagai mahasiswa memandang pendidikan saat ini gitu. Jadi gimana sih pandangan teman-teman sebagai mahasiswa untuk melihat kondisi pendidikan saat ini gitu. Kayaknya mulai dari mana nih? Aku juga bingung karena dua orang ini merupakan orang-orang yang luar biasa menurutku gitu. Kayaknya mulai dari Kak Fikri mungkin karena Kak Fikri boleh nih gitu. Wah. Dari saya dulu. Iya Kak Fikri. Jadi kita akan membahas terkait dengan pendidikan Kak Fikri. Jadi sebagai mahasiswa, gimana sih pandangan Kak Fikri ini terkait dengan kondisi pendidikan saat ini? Kondisi gitu? pendidikan saat ini. Ya.
apa ya bahasa Inggrisnya? Nggak usah. Oke. Menurut saya pribadi ya kawan-kawan, jadi pendidikan saat ini itu ya bukan dari saat ini aja sih, tapi dari dulu memang pendidikan itu memiliki apa ya bahasanya tantangan tersendiri sebenarnya. Saat ini saya lihat pendidikan itu dia memiliki dua jalan yang terbuka lebar. Oke, apa itu? Jalan menuju dua jalan yang berbeda dan terbuka lebar, jalan menuju kemajuan dan jalan menuju kemunduran. Itu sangat jelas terlihat. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan saat ini memang memberikan beragam beragam inisiatif baru. Sangat ya bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama program-program yang dicanangkan oleh Kemendikbud dari Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pak Nadiem Makarim. Itu sangat variatif dan itu sangat kreatif. Tentunya itu membuka pintu yang sangat lebar untuk kemajuan sebenarnya, tetapi di lain sisi itu juga membuka pintu kemunduran yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya semakin kreatif pintu dibuka, maka semakin besar juga kemunduran yang akan membayangi. Contoh sekarang pendidikan kita saat ini balik ke mahasiswa kan? Balik ke mahasiswa, pendidikan yang semakin kreatif menimbulkan mahasiswa yang apa? Pendidikan yang sangat kreatif otomatis akan menarik perhatian mahasiswa nih untuk ikut andil di program-program tersebut. Tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu pengembangan diri di dalam organisasi. Jadi satu sisi kita menganggap pendidikan itu memang membuka jalan yang lebar untuk kemajuan secara personal, tetapi secara personal yang di satu sisi gitu, tapi di sisi lain juga ada hal yang dirugikan. Ada hal yang dimundurkan, bukan dirugikan. Jangan dirugikan. Dimundurkan. Semalam organisasi kita itu semakin berkurang dan mengalami kemunduran gitu. Padahal itu merupakan part yang penting banget untuk mahasiswa. Iya, mahasiswa itu memang kan yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk belajar bermasyarakat, dan cara untuk belajar bermasyarakat tentunya cara yang paling relevan yaitu dengan bergabung dan aktif di organisasi. Itu dari saya sendiri. Menarik nih. Berarti ada 2 poin ternyata di sini itu. Ada yang plus dan juga ada yang minus. Dan juga ternyata tadi yang di bagian minus itu ternyata banyak mahasiswa yang ternyata mengalami kemunduran di bagian organisasinya. Jadi yang jadi pertanyaannya di sini Kak Fikri, seberapa penting sih organisasi ini untuk mahasiswa gitu, sehingga hal itu menjadi faktor negatifnya gitu. Maksudnya tuh menjadi faktor buruknya lah gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kawan-kawan, organisasi itu ketika kita berbicara seberapa penting sih organisasi? Ini dari pendapat saya pribadi, organisasi itu adalah investasi jangka panjang, kawan-kawan. Investasi masa depan, dan bisa dikatakan juga organisasi itu sebagai orang dalam menuju kesuksesan sebenarnya. Kenapa seperti itu? Menuju kesuksesan. Seperti itu contoh. Saya balik lagi ke saya deh, tapi bukan dia ya kawan-kawan, ini balik ke pengalaman pribadi. Saya dulu pernah menjadi ketua umum forum anak kabupaten. Ini lingkupnya kabupaten tuh. Pas SMA. Nah, setelah lulus SMA kan saya 4 tahun di Lombok, kemudian setelah saya balik ke kampung halaman dan orang-orang masih mengenali saya gitu. Halo Pak Ketua disapa, bahkan dari orang-orang kantor di dinas itu, dinas yang menaunginya adalah dinas DP2K BP3A, Dinas Pelindungan Anak itu. Dan setelah saya jalan-jalan ke sana, ada yang lihat dan tetap menyapa, dan bahkan ada yang menawari gitu. Setelah lulus mau kemana? Ayo bergabung bersama kami begini bla 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 gitu. Dan itu hanya salah satu contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Belum lagi contoh. Kan kita nih ada di desa. Bahkan Riza merasakan itu sendiri ketika Riza masih di desa gitu. Sekolah di desa, ketika keluar dari desa ke kota misalkan di Solong atau Pancor gitu. Ketika berkuliah, ternyata banyak sekali benefit yang saya dapatkan ketika berkuliah gitu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah banyak sekali anggapan-anggapan masyarakat yang masih kurang terhadap pendidikan yang begitu penting. Bahkan pendidikan tinggi pun kita tuh masih menganggap remeh. Misalkan kami yang perempuan gitu, kayak kamu ngapain sih kuliah gitu, kamu ngapain berpendidikan tinggi, tuh ujungnya kamu nanti di dapur gitu. Padahal pendidikan tinggi bukan hanya perihal tentang kita nyari kerja ujungnya misalkan kayak gitu, akan tetapi bagaimana kita berproses untuk
untuk menjadi modal kita di masa depan, kayak gitu. Selanjutnya, tantangan pendidikan menurut Riza ialah terkait dengan guru ataupun dosen ataupun tenaga pengajar gitu. Mungkin teman-teman tahu nih bagaimana pendidikan Indonesia saat ini masih kurang menghargai guru. Maksud Riza tuh kayak lebih kepada gaji. Kalau kita bandingkan nih teman-teman, Riza pernah membaca bahwasanya dulu di masa kejayaan Islam itu di masa dinasti Abbasiyah, kenapa dinasti Abbasiyah itu atau di dinasti yang ada di Islam itu di masa Abbasiyah itu pendidikan itu sangat maju. Kita melihat kembali bahwa di sana ternyata mereka lebih menghargai guru dengan cara memberikan gaji setinggi-tingginya seperti itu. Sedangkan kita bandingkan sekarang Indonesia. Kakaknya Riza ataupun keluarganya Riza tuh banyak yang menjadi guru dan rata-rata honornya yang didapatkan itu ternyata kurang dari dari yang effortnya mengajar kayak gitu. Jadi yang menjadi fokus kita mungkin sekarang adalah bagaimana kesejahteraan guru. Ketika kesejahteraan guru itu sudah bisa diberikan kepada guru-guru ataupun tenaga pengajar ataupun dosen kayak gitu, mungkin guru-guru kita tuh lebih semangat ataupun pendidikan kita lebih berkualitas. Oke, itu menurut Riza terkait tantangan. Lalu bagaimana dengan peluang? Tadi Riza sempat singgung terkait dengan internet ataupun globalisasi. Kita hidup di era globalisasi. Itu kita Gen Z nggak sih? Kita Gen Z yang dimana kita hidup berdampingan dengan sosial media, internet. Kita bisa menjangkau di luar negeri kayak gitu. Kita bisa menjangkau yang lebih luas lagi yang tidak didapatkan oleh kakek nenek kita kayak gitu. Sehingga pendidikan itu bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sehingga mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa ada hacker, dia tuh masih SMP tapi dia bisa menghack akun dari Google kayak gitu. Dia kan masih SMP, which is dia belum kuliah kan, belum teknik, tapi dia sudah bisa belajar kayak gitu. Nah jadi untuk mengejar ketertinggalan kita, menurut Riza, kita tuh bisa memanfaatkan peluang dari internet itu sendiri. Kita bisa mengakses banyak hal kayak gitu. Bahkan untuk sekarang nih kita bisa mencari tahu apa passion kita, lalu kita memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan passion kita. Bahkan nih teman-teman, obrolan kita pada hari ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan pendidikan menurut Riza, karena ini kita bahas tentang ilmu, kita bahas tentang wawasan, sehingga ini bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Kayak gitu. Bener banget. Tapi sebenarnya kan walaupun internet ini memang memiliki banyak manfaat kita, tapi banyak banget juga hal negatifnya kalau ya secara personal atau mungkin orang tua ini untuk yang anak-anak yang masih kecil ya tidak bisa menghandle semua itu ya. Tapi ya balik lagi dengan diri kita masing-masing ya, bagaimana kita menggunakannya gitu. Betul sekali. So we move to the next topic teman-teman. Di sini topik selanjutnya ini kita mau bahas terkait dengan seberapa penting sih kuliah itu. Jadi kan ini bulan Juli ya teman-teman, yang dimana banyak nih ya anak-anak SMA kan sudah lulus nih, ya kan? Anak-anak SMA sudah lulus, yang dimana pastinya nih banyak banget yang masih bingung dan bimbang terkait dengan apakah aku harus kuliah, segimana pentingnya sih kuliah ini untuk aku gitu kan. Dan ini juga bisa dibilang secara personal ya, karena dulu aku juga pernah mikir seperti itu, kayak apa sih pentingnya kuliah ya. Terus what should I do with this way gitu kalau memang memilih jalan untuk kuliah. Mungkin di sini teman-teman, maksudnya teman-teman yang memang sedang berkuliah, apa sih hal yang memang bisa diperoleh atau didapatkan gitu terkait dalam perkuliahan ini gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Riza terlebih dahulu. Langsung ditembak. Baik, seperti yang Riza katakan tadi bahwasanya kuliah itu penting teman-teman. Mau teman-teman laki-laki ataupun perempuan, tetap kuliah itu penting. Karena kuliah mengajarkan Riza bagaimana untuk berpikir lebih dewasa lagi. Gitu. Sebenarnya, let's say like that. Pelajaran grammar deh, kadang kita ngerasa ini tuh kayak nggak ada manfaatnya di kehidupan Riza sehari-hari kayak gitu, karena which is Riza masih tinggal di Indonesia kayak gitu. Akan tetapi misalnya pelajaran kayak matematika, fisika kayak gitu, itu membentuk daya pikir kita kayak gitu, melatih daya pikir kita. Kemudian bagaimana cara kita bersikap. Mungkin teman-teman di sini pernah mendapatkan tugas gitu kan, mendapatkan tugas dari dosen, kemudian tugas-tugas di luar kampus, itu tuh melatih problem solving kita. Alias melatih bagaimana cara kita menyelesaikan masalah seperti itu, sehingga ketika kita berkuliah kita mendapatkan itu secara tidak langsung. Bagaimana cara pola pikir kita, bagaimana kita berpikir lebih maju, berpikir lebih akademik dan seterusnya. Kemudian dengan berkuliah
kita bisa berjejaring dengan banyak orang, bahkan kita bisa bekerja sama dengan partner-partner yang lebih luas lagi, karena memang mahasiswa itu adalah seorang pembelajar yang bukan hanya belajar di dalam kelas saja gitu. Jadi kalau kita SMA mungkin agak lingkupnya sedikit ya, tapi kalau kita kuliah tuh agak lebih luas gitu. Kita ada organisasi di kampus maupun di luar kampus. Yang Riza rasakan sendiri misalkan, alhamdulillah Riza menjadi duta genre, duta generasi berencana di bawah naungan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan menjadi duta bahasa di bawah naungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Wih, keren banget ya tuh. Alhamdulillah ya. Dan ketika Riza berorganisasi di sana, Riza kan mahasiswa ya, Riza masih belajar di kelas dan terusnya. Tetapi ketika Riza memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa dengan mendaftar dengan duta general, duta bahasa, Riza tahu loh bagaimana cara orang bekerja di kantor bahasa, dilibatkan kantor BKKBN dan seterusnya, sehingga itu bisa melatih Riza untuk bisa belajar lebih mengenal dunia kerja seperti apa gitu, sehingga manfaat-manfaat tersebut bisa Riza dapatkan. Kemudian selanjutnya, kenapa kuliah itu penting teman-teman? Karena itu adalah investasi jangka panjang, seperti yang dikatakan Kak Fikri tadi, bahwa pendidikan itu sangat penting. Itu bisa menjadi investasi jangka panjang dan sebagai pemutus rantai kemiskinan. Kayak gimana tuh maksudnya Kak Riza? Nah, jadi teman-teman, ada yang bilang kalau emang kamu yakin kalau lulus kuliah kan langsung dapat kerja gitu. Mungkin kita tidak bisa menjamin hal tersebut kan. Akan tetapi ketika kita berkuliah, terutama kita ikut organisasi, kita sedang melatih skill-skill. Teman-teman pasti tahu kan, ada soft skill, ada hard skill. Itu tuh kita bisa latih di masa-masa perkuliahan, dan itu bisa kita manfaatkan. Seperti yang Riza katakan, bahwasanya menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Kita sebagai mahasiswa yang mengemban amanah, mengemban tanggung jawab, kita bisa memanfaatkan privilege tersebut untuk mengeksplor banyak hal kayak gitu. Sehingga kenapa kuliah itu penting? Supaya melatih diri kita, supaya kita bisa menginvestasikan jangka panjang seperti apa. Kita tidak bisa menebak jadi apa kita besok di masa depan. Mungkin saja sekarang Riza jurusan bahasa Inggris nih, siapa tahu besok jadi bu direktur. Amin. Apa kayak gitu. At least kita udah berproses loh sekarang gitu. Dan kita bisa memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa itu dan berproses dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal di masa depan. Setuju banget sama Kak Riza. So the point is the process ya, dari perkuliahan itu. So gimana nih dari sudut pandang Pak Wapres gitu, kayak yang apa sih pentingnya kuliah ini gitu? Apa sih gitu? Jadi kuliah itu kalau ibarat kata, saya mengibaratkannya begini. Kuliah itu merupakan perpaduan antara kebebasan dan tanggung jawab sebenarnya. Kayak gimana itu? Perpaduan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jadi di dunia perkuliahan kita itu bebas berinteraksi dengan dosen, dengan sesama mahasiswa, kemudian bebas untuk mengakses jaringan hingga internasional, kemudian kita bebas untuk mengakses segala bentuk yang bisa membuat kita berprestasi gitu, bisa mengakses beragam program-program yang disediakan oleh kementerian segala macam, dan kebebasan dan tanggung jawab. Tapi ada tanggung jawab. Selain kita bebas untuk mengakses tersebut, ada tanggung jawab kita, kawan-kawan. Tanggung jawab kita adalah bagaimana untuk menciptakan masa depan yang baik, bagaimana untuk menjemput, bagaimana untuk memetik hasil dari kebebasan kita menjadi masa depan yang baik gitu loh. Nah, akan tetapi ini perpaduan antara kebebasan dan tanggung jawab ini, dia itu sangat menantang dan menyenangkan sebenarnya, sejatinya. Jadi perkuliahan itu, saya ulangi, perkuliahan itu adalah perpaduan antara kebebasan dan tanggung jawab yang sangat menantang dan menyenangkan. Kenapa menantang? Jadi menantang itu karena kita tidak bisa memungkiri ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya pendidikan itu seperti yang disampaikan Kak Riza tadi, banyak sekali memberikan kita dampak-dampak gitu, tapi ada tantangannya gitu. Jadi kan perkuliahan itu ya salah satunya ya tempat pendidikan yang paling menantang itu, yang banyak tantangan yaitu di perkuliahan sebenarnya. Selain tantangan-tantangan yang sudah disampaikan Kak Riza, salah satu tantangan yang lebih berat juga ialah tekanan daripada dosen. Tekanan dari bapak ibu dosen, yang dimana tekanan tersebut bahkan seringkali menyebabkan atau membuat mahasiswa itu gangguan kesehatan mental gitu, mental gitu. Kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak sekali mahasiswa yang gantung diri, banyak sekali mahasiswa yang bunuh diri.
gara-gara Iya. tekanan-tekanan yang diberikan oleh tugas-tugas dari bimbingan dan segala macam itu. Oke. Jadi perkuliahan itu berat, tetapi berat itu ya seperti disampaikan Kak Riza lagi, dia itu adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dia juga menyenangkan. Kenapa dia menyenangkan? Karena kita bisa meng-increase diri kita lebih baik. Kita bisa mengeksploitasi kemampuan kita. Iya. Semaksimal mungkin kita bisa menciptakan diri kita bisa membentuk diri kita sebagai salah satu orang, sebagai suatu individu yang memang tangguh lah kita bahasakan seperti itu ya. Jadi seberapa penting pendidikan mengingat perpaduan tadi, maka saya setuju dengan Kak Riza. Pendidikan itu sangat penting. Kenapa dia penting? Karena dengan pendidikan kita bisa ditonjok habis-habisan oleh tantangan, oleh tekanan, tetapi kita juga bisa bebas untuk memilih saya akan kemana, saya mau jadi apa. Tapi memang sih dunia perkuliahan itu tidak bisa menjamin kita akan menjadi apa, tapi sedikit tidak dia membukakan jalan yang lebar. Betul. Tapi balik lagi ya teman-teman, itu ke persepsi teman-teman gitu. Ini persepsi kami bahwasanya pendidikan kuliah itu penting gitu. Namun jika teman-teman merasa bahwa kayaknya aku kerja dulu nih baru kuliah, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman lihat peluang kerja dulu lebih bagus, ya udah take it. Tapi balik lagi teman-teman bisa kuliah lagi gitu. Karena Riza melihat beberapa artis nih atau public figure yang memang mereka tuh menunda kuliah dulu, lalu setelah mereka udah bagus nih dalam hal karir, mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Satu yang Riza lihat misalkan kayak let's say Angie Estoria, mungkin tahu. Dia tuh sangat aware banget sama pendidikannya, walaupun dia kayak putus kuliah dulu, jeda dulu, break dulu, lalu dia tetap melanjutkan pendidikannya. Jadi nggak mesti teman-teman misalkan SMA aku harus kuliah gitu, nggak mesti kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nunggu biaya terusnya mau kerja dulu, nggak apa-apa. Iya betul. Tapi sekarang tuh udah banyak beasiswa nggak sih Kak? Iya, bener banget. Banyak sekali di kampus, Hamzadi mungkin. Ya, jadi kalau di Universitas Hamzadi sendiri tuh ada namanya beasiswa tahfiz bagi teman-teman yang punya hafalan, berapapun hafalan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Kemudian itu bisa di cover kayak gimana tuh Kak Riza? Misalkan kalau dia 30 juz itu sampai akhir gitu. Akan tetapi tetap dipertanggungjawabkan. Jadi kayak nanti ada yang kayak cross check ini masih tetap kayak gitu. Dan dites lah ya dites lagi gitu setiap semester. Kemudian ada beasiswa KIP kuliah mungkin bagi teman-teman yang punya kartu KIP gitu. Itu tuh di cover sampai semester 8 dan mendapatkan tunjangan per bulan. Itu sekitaran ya? Sekitaran 4 jutaan mau 5 jutaan. Ya, itu per semester ya? Dan juga itu biaya kuliahnya udah ditanggung. Itu berarti dari semester 1 sampai semester 8 sudah ditanggung ya untuk yang KIP ini. Iya. Alright. Terus ada namanya Genbi juga atau Bank Indonesia. Dan ada banyak sekali kok teman-teman di luar sana, ada beasiswa unggulan, beasiswa yang lainnya yang teman-teman bisa manfaatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman aku nggak ada uang nih buat kuliah gitu, kan kita sering memikirkan dan ekonomi itu nggak bisa kita pungkiri menjadi salah satu penghambat untuk bisa kuliah gitu kan. Tapi teman-teman bisa memanfaatkan beasiswa tersebut. As long as teman-teman punya keinginan, insya Allah ada jalannya kayak gitu. Bener banget, setuju banget. Karena memang balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau memang kita aware nih, maksudnya just go on gitu kan, pasti banyak banget jalan untuk kita bisa meraih hal itu. So aku agak sedikit tertarik terkait dengan topik kita teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman nih terkait dengan banyak opini di luar sana yang nyebar ya, yang spill terkait dengan apa sih gunanya gelar untuk untuk hidup kita, sementara banyak loh yang nggak bergelar atau nggak sekolah itu punya pekerjaan yang bagus gitu. Apa nih menurut teman-teman terkait dengan masalah ini gitu? Persepsi masyarakat ada sih gitu. Karena kan bisa Kak pikirin dulu. Dan saya sendiri juga masih bertanya-tanya sampai sekarang tentang hal itu. Tentang hal yang sama, apa sih fungsinya gelar? Tapi jujur ya, saya berkuliah itu bukan karena gelarnya. Alright. Kenapa saya berkuliah? Karena saya tahu bahwa saya itu butuh medium untuk meningkatkan kemampuan diri saya gitu. Dan menurut saya di dunia perkuliahan inilah momen yang pas untuk meningkatkan diri gitu. Jadi gelar itu ya hanyalah bonus saja lah. Gelar itu bonus sebagai bukti bahwa kita pernah
berkuliah. Tapi yang paling penting itu adalah proses pendidikannya, kawan-kawan. Iya, benar banget. Teman-teman. Jadi proses pendidikan itu yang yang tak bisa kita gambarkan dengan nilai gitu loh. Oh ya sih. Ya, jadi kalau gelar itu apa sih pentingnya gelar? Menurut saya pribadi sampai saat ini dan menjelang SPD pun ini, saya masih belum mengetahui apa pentingnya gelar itu, karena dari teman-teman saya yang sudah wisuda, yang sudah mendapatkan gelar, masih juga banyak yang menganggur. Iya. Ya, tapi balik lagi, proses berkuliah itu untuk apa gitu? Kalau kamu untuk mendapatkan gelar dan pekerjaan, ya udah, fungsi gelar itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi ketika ditanya kepada saya, apa sih fungsinya gelar? Saya nggak melihat fungsi gelarnya, tapi saya melihat fungsi daripada pendidikannya, proses pendidikannya. Oh, iya. Itu yang penting. Setuju banget, Ya, setuju banget. Jadi dari perspektif saya seperti itu, Iya. kawan-kawan. Berarti kalau dari sisi Kak Fikri ini gelar ini bukan ditujukan untuk ini ya, job gitu ya, bukan ya, tapi lebih ke improving. Iya, kalau dapat ya. job ya kan itu bonus dari Bonusnya gitu. Tuhan Oke, semesta oke. alam gitu kan. Oke, terus gimana nih dari Kak Rizanya gitu? Oke, kalau menurut Riza sendiri, gelar itu adalah salah satu bukti kita pernah udah kuliah gitu. Labelnya lah ya gitu. Betul. Misalkan kalau Riza kan pendidikan bahasa Inggris, Iya. nanti insya Allah SPD gitu. Kalau Iya. misalkan hukum SH kayak gitu. Iya. Itu adalah bukti bahwasanya kita udah kuliah. Balik lagi ke perspektif Kak Fikri tadi, aku setuju bahwasanya kita kuliah itu untuk bagaimana mengembangkan diri, nggak sih? Kita bagaimana proses kita mendapatkan proses pendidikan dan akses untuk berpendidikan kayak gitu. Dan menurut Riza juga akses untuk mendapatkan peluang karir yang lebih luas makin besar gitu. Apalagi sekarang ya kita tahu nih program yang disediakan oleh pemerintah pas Mas Nadiem Makarim nih misalkan, yang Mas Nadiem Makarim mencetuskan kampus merdeka kan, jadi kayak banyak sekali program-program yang bagus. Let's say ada pertukaran mahasiswa, gimana kita bisa berjejaring Nusantara, kemudian ada magang juga, itu adalah salah satu bonus yang luar biasa yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi kayak itu melatih soft skill dan hard skill kita kayak gitu. Dan bagaimana menanggapi pendapat masyarakat tersebut? Kalau menurut Riza sendiri adalah ya udah, pertama kita hargai dulu. Oke, they have the opinion. Of course me also having the opinion gitu. Mereka punya perspektif, saya juga punya perspektif, saling menghargai. Akan tetapi kalau boleh memberikan perspektif dari diri saya bahwasanya, pendidikan itu penting loh, kuliah itu juga penting gitu. Dengan kita berkuliah, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat ataupun benefit-benefit yang bisa kita dapatkan ketika berkuliah kayak gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu manfaat-manfaat tersebut, ya udah kita bisa buktikan, kita bisa prove it, kita bisa membuktikan bahwasanya kita berkuliah pun untuk berproses, untuk bagaimana bukan hanya mencari kerja, akan tetapi mengembangkan soft skill maupun hard skills kita menjadi modal kita berhidup. Modal kita berhidup. Kita berhidup. Ada yang kurang tadi. Apa tuh? Bentar, apa boleh minum gak sih? Boleh dong. Go home ya. Ya boleh dong. Tunjukin kamera dong. Iya, jangan diminum. Kayaknya tadi orang minum deh. Bismillah. Ini ada yang kurang nih. Apa tuh? Kurang afdol rasanya ketika kita menyampaikan perspektif kita tanpa Iya. kita melihat realita yang ada. Ya betul. Bener sih, bener. Kurang afdol. Jadi perspektif masyarakat itu terkait apa sih pentingnya si gelar itu dalam perkuliahan. Jadi kawan-kawan, sekarang kita realistis saja deh. Iya. Sekarang kita berbicara realistis. Ada 1 juta lowongan pekerjaan yang dibuka, dan itu syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu minimal S1 saudara. sarjana 1. Sarjana dan minimal S1 gitu. Ini secara realistis Dan ya. lebih ke kualifikasi ya apa syarat. Secara realistis zaman sekarang itu yang lebih dikedepankan dan yang lebih diprioritaskan untuk memperoleh pekerjaan yang sudah dibuka lowongan pekerjaan oleh negara itu ya memang lulusan sarjana gitu. Jadi secara realistis ketika masyarakat bertanya apa sih pentingnya peran, ya kita jawabnya secara realistis dong. Betul. Penting sekali gitu untuk menjemput atau untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang telah dibuka. Tetapi pertanyaannya, anak saya sarjana tapi kok dia masih nganggur, tapi kok dia ditolak oleh perusahaan gitu. Perlu saya sampaikan
ada salah satu ilmuwan fisika yang menciptakan lampu ini. Yang menciptakan lampu ini, Thomas Alva Edison. Dia itu melakukan percobaan itu nggak sekali gitu. Betul. Dia itu ibarat kata ketika ada anak yang ingin melamar pekerjaan, sekali gagal otomatis. Sama dengan pencipta lampu ini, dia itu ketika ciptakan lampu satu kali dia gagal, 2 kali, 3 kali, sampai 900 kali dia gagal gitu loh. Tapi di percobaan ke-1000, bagaimana dampak yang diciptakan oleh lampu ini sampai sekarang dari zaman dahulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah sarjana dan belum mendapatkan pekerjaan, kita bukan seharusnya untuk menyerah atau protes bahwa gelar ini nggak penting. Jangan kawan-kawan, tapi coba cari jalan-jalan yang lain seperti itu. Jadi S1 ini penting, sarjana itu penting, gelar itu penting, mengingat realita yang terjadi saat ini. Itu betul. Banyak jalan menuju Roma ya. Sama tadi mungkin lebih ke ini nggak sih, Kak Fik, lebih ke sarjana ini adalah sebuah pintu untuk membuka kesempatan-kesempatan yang lainnya. Iya betul, membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Sebenarnya nggak adil sih menurut saya, tapi ya realita yang terjadi sekarang seperti itu gitu loh. Itu fakta ya. Cuma bagaimana caranya agar kita mengubah itu, ya mungkin kita bahas di lain kali. Oke, teman-teman semuanya. Kasih hapus dulu gak sih semuanya tadi kayak semua itu kayak merupakan opini-opini dari teman-teman yang memang out of the box sih menurut aku gitu ya. Yang dimana kita sudah mengkorek terkait dengan pendidikan, gimana pentingnya pendidikan, terus gimana sih perkuliahan itu. Nah sekarang ada satu topik yang menarik banget nih sekarang gitu. Menurut teman-teman nih, gimana sih sistem pendidikan, especially di Lombok Timur ini gitu? Karena kan itu akan berpengaruh ya teman-teman, akan berpengaruh juga terkait dengan pendidikan yang kita dapat dan lain sebagainya. Gimana sih sistemnya gitu? Menurut teman-teman gitu ya, gimana sih sistemnya? Ini yang especially ya, yang di Lombok Timur aja gitu. Jangan yang meluas banget gitu. Gimana? Sweet dulu gak sih atau gimana nih? Kita ganti-gantian gak sih dari tadi? Kan selesai baru. Tapi nggak apa-apa sih, boy lagi. Ya boleh lagi. Mau bantu dulu. Oke, baik. Kalau menurut kita yang masih menjadi tantangan kita di Lombok Timur adalah terkait dengan administrasi. Terutama misalkan terutama tenaga pendidik gitu, guru maupun dosen. Banyak sekali guru yang masih berkutat dengan permasalahan administrasi yang cukup banyak, yang cukup padat, yang seharusnya lebih fokus bagaimana mengajar, akan tetapi guru-guru ataupun dosen atau tenaga pengajar kita tuh lebih fokus kepada administrasi yang bejibun lah katanya seperti itu. Dan itu harus perlu kita benahi bahwasanya guru harus atau tenaga pengajar harus diberikan waktu yang panjang, waktu yang banyak untuk mengoreksi atau untuk bagaimana membuat siswa agar lebih paham ataupun ide-idenya gitu. Karena memang tenaga pengajar itu sangat memiliki peran besar gitu untuk pendidikan kita dimanapun itu gitu, di pendidikan di Indonesia, pendidikan di NTB ataupun di Lombok Timur gitu. Kemudian yang kedua ialah akses. Kita masih ada daerah 3T ya, jadi kayak daerah-daerah yang terluar dan terpencil kayak gitu. Jadi kita harus juga berfokus bukan hanya di pendidikan yang ada di kota, akan tetapi kita juga bisa berfokus kepada pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil gitu. Dengan begitu permasalahan terkait dengan ketimpangan pendidikan, ketimpangan sosial dan sebagainya itu bisa adil gitu, supaya kita bisa mengimplementasikan sila kelima Pancasila gitu, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pendidikan berkualitas bukan hanya milik teman-teman kita yang ada di kota, akan tetap bukan juga milik mereka yang kaya raya gitu, akan tetapi pendidikan berkualitas adalah hak dari semua siswa-siswi yang ada di Indonesia, yang ada di NTB dan yang ada di Lombok Timur. Sehingga hal yang perlu kita benahi ialah bagaimana kita fokus terhadap pembenahan pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil, terluar kayak gitu. Kemudian selanjutnya ialah terkait dengan prasarana sih, karena pendidikan sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana gitu. Ada teman Riza yang ikutin kampus mengajar, yang which is kampus mengajar itu akan ditaruh di sekolah-sekolah sekolah-sekolah terpencil ataupun sekolah-sekolah yang ada di Lombok Timur dan seterusnya.
Jadi dia bercerita, dia kebetulan mahasiswa Penjas Gesrek, dan dia bercerita ke Riza, kamu tuh enggak sih gitu, tempat aku mengajar itu sarananya atau sarana prasarana itu cuma satu aja, dia cuma punya satu. Aku lupa kayaknya itu cuma dia punya bed rest itu namanya Bed rest. Bercanda. Ya, butuh matras gitu. Dia cuman ada matras, sedangkan dia cuman butuh dia cuman punya satu sarana gitu. Padahal ketika kita olahraga misalkan ya, let's say kita butuh basketball, we need bulu tangkis, we need another sarana prasarana lainnya gitu. Akan tetapi sekolah tersebut tidak mendapatkan hal tersebut gitu. Sehingga hal tersebut adalah satu hal yang fakta yang sangat menyedihkan gitu, yang tidak didapatkan oleh teman-teman kita atau adik-adik kita yang ada di daerah-daerah terpencil gitu. Dan mungkin lagi-lagi nih Riza mention bahwasanya yang jadi tantangan guru-guru kita, tantangan pendidikan kita ialah lagi-lagi guru ya, guru honorer ataupun gaji guru gitu. Lebih ke gaji ya, dalam artian gaji tenaga pendidik yang masih kurang dari yang seharusnya gitu. Itu aja sih kalau menurut Riza, mungkin bisa ditambahkan. Boleh langsung dia. Saya jadi moderator. Lempar langsung teman-teman. Betul. Aduh. Jadi sebenarnya bagaimana sih pendidikan yang terjadi di Lombok Timur ini gitu? Saya tidak mau menyalahkan salah satu pihak, karena saya tahu bahwasanya pemerintah itu dari pusat ke daerah hingga ke kabupaten itu sudah melaksanakan program-program yang memang dicanangkan. Saya tidak bisa memungkiri bahwasanya pemerintah Lombok Timur itu telah berupaya untuk melaksanakan program-program yang memang berfokus kepada pendidikan, tetapi belum merata, belum menyeluruh. Itu aja. Jadi mungkin ini yang perlu menjadi bahan evaluasi kepada pihak pemerintah, bahwasanya benar yang dikatakan Kak Riza tadi, pendidikan itu bukan hanya berfokus di kota gitu, tapi kita ini masih punya desa-desa, punya tempat-tempat yang memang jauh dari jangkauan dan memang itu perlu perhatian khusus gitu. Jadi pemerintah itu sudah melaksanakan program pendidikan ini dengan baik, tapi sayangnya itu belum merata, Pak. Belum merata, kawan-kawan, Bapak Ibu yang ada di pemerintahan. Cuma yang menjadi harapan itu ya seperti itu, tolonglah untuk diperhatikan kawan-kawan, teman-teman adik-adik kita yang ada di pelosok-pelosok Lombok Timur ini. Karena apa? Benar, karena saya juga sering saya kemarin ke Sambelia, kemudian ke Sembalun, itu memang kendala mereka ya seperti yang disampaikan Kak Riza tadi, seperti kurangnya akses untuk pendidikan, kemudian kurangnya fasilitas-fasilitas pendidikan. Dan saya rasa sejauh ini pemerintah itu fokusnya mengembangkan pendidikan itu di mana sih? Jadi kan masyarakat bertanya-tanya gitu. Kalau hanya kota, ya udahlah, mungkin Sambelia itu memecahkan diri gitu, memecahkan diri dari Lombok Timur. Siapa tahu seperti itu kan. Jadi tolonglah untuk kedepannya, untuk pemerintah yang lebih diperhatikan lah adik-adik kita, teman-teman kita yang ada di pelosok sana untuk pendidikan ini gitu. Terus apa? Saya sedih. Saya sedih ketika berbicara tentang pendidikan yang ada di Lombok Timur ini, karena satu sisi saya sangat mengapresiasi program-program yang sudah ada, seperti yang telah dilaksanakan dari pemerintah pusat lah. Kemudian itu saya sangat merasa miris itu ketika melihat adik-adik saya yang ada di pelosok sana, di apa namanya kemarin di Jerowaru, yang di paling ujung itu juga infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan mereka itu sangat minim gitu. Kemudian di mana letak peran dan fungsi dari pemerintah gitu loh. Jadi kan menjadi tanda tanya di sana. Cuma apa ya yang harus saya sampaikan? Saya juga bingung nih ketika saya harus berkata seperti ini, tapi realitanya seperti itu. Ya saya cuma bisa berharap kepada pihak pemerintah untuk meratakan lah. Bahkan saya ingat satu isu lagi, bahwasanya satu isu. Bahwasanya kalau kita bahas tentang pendidikan, ada banyak sekali isu-isu yang ada di dalamnya. Termasuk juga yang sering kita terlupakan ialah isu tentang pendidikan yang inklusif.
kayak gitu untuk teman-teman kita yang disabilitas. Jadi pendidikan itu yang harusnya meratakan, tetapi banyak sekali permasalahan ataupun ketimpangan yang masih terjadi gitu. Kadang pendidikan itu lebih terfokus bagaimana untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang kurang perhatian untuk teman-teman kita yang disabilitas kayak gitu, sehingga pendidikan di Lombok Timur harusnya lebih fokus juga terhadap pendidikan inklusif karena masih kurang nih kesadaran terkait dengan pendidikan inklusif tersendiri. Dan perlu adanya peningkatan infrastruktur, kemudian peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan edukasi kepada orang banyak gitu. Karena banyak sekali misalkan let's say SLB ya, sekolah luar biasa gitu. Banyak orang nggak tahu nih mau masukin anaknya di SLB atau enggak gitu. Padahal misalkan anaknya let's say dia berkebutuhan khusus ataupun disabilitas, dia memasukkannya ke sekolah yang reguler gitu. Padahal bisa dimasukkan ke sekolah SLB gitu, sekolah luar biasa. Akan tetapi karena kurangnya kesadaran terkait hal tersebut, ya jadinya dimasukkan ke sekolah reguler. Pun juga di sekolah reguler penanganannya tuh harus lebih tepat gitu, karena teman-teman kita atau adik-adik kita yang disabilitas itu memiliki penanganan khusus gitu. Oleh karena itu di universitas kita alhamdulillah di Universitas Hamzah Wadi itu mengangkat isu tersebut menjadi isu yang sangat penting, bagaimana meningkatkan kampus yang inklusif gitu. Untuk jadi teman-teman yang kuliah tuh teman-teman yang disabilitas pun bisa kuliah gitu. Teman-teman yang teman-teman yang berkebutuhan khusus pun punya hak, karena lagi-lagi kita tuh memiliki hak yang sama. Lagi-lagi ke hak asasi manusia ya untuk mendapatkan akses pendidikan yang kayak gitu. Sehingga kedepannya saya harap untuk pemerintah yang ada di Lombok Timur untuk bagaimana meningkatkan awareness, kesadaran terkait dengan pendidikan inklusif itu sendiri. Gitu. Boleh nambah lagi? Boleh banget. Boleh banget. Kalau di Universitas Hamzah Wadi mumpung ada kesempatan untuk berbicara, di Universitas Hamzah Wadi kampus ada di Lombok Timur membuka beasiswa inklusi untuk teman-teman disabilitas yang ada di Nusa Tenggara Barat. Wah, luar biasa banget. Kampus dong. Oke. Jadi ini merupakan suatu hal yang luar biasa, gebrakan yang luar biasa banget. Ya, jadi upaya untuk meningkatkan pendidikan inklusif, mendukung pendidikan inklusif, Universitas Hamzah Wadi menyediakan beasiswa untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi jika teman-teman disabilitas misalkan yang udah SMA nih mau kuliah, ya udah di Universitas Hamzah Wadi aja gitu. Karena di Universitas Hamzah Wadi tersedia beasiswa khusus untuk disabilitas. Untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa kunjungi di akun Universitas Hamzah Wadi. Kayak gitu. Terima kasih kalian. Sebentar. Mumpung masih ada kesempatan untuk bicara. Saya punya sedikit tips nih. Sedikit tips untuk meningkatkan kesadaran untuk adik-adik kita yang di pelosok sana terkait pendidikan, untuk masyarakat yang ada di pelosok ini terkait pendidikan. Mungkin kalau kita mengandalkan atau kita berharap kepada pemerintah saja, itu sangat kurang gitu loh. Tapi ini ada tips nih sedikit, mungkin bisa didengar atau mungkin bisa dilihat oleh bapak-bapak yang ada di bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pemerintahan. Ini sedikit tips pemerintahan. Enggak, ini untuk kita juga semua. Teman-teman mahasiswa juga yang lihat semua ya. Tips ya. Ini sedikit tips. Bahwasanya di pedesaan itu bukan di pedesaan ya, tapi di pelosok sana sangat kurang kesadaran terkait pada masyarakat terkait pendidikan. Ada yang setelah lulus SD ya udah nggak usah lanjut. Ada yang lulus SMP nggak usah lanjut. Ada yang nikah. Bagaimana untuk kita meningkatkan kesadaran itu? Sekarang kita punya Kak Riza sebagai duta, kita punya teman-teman yang berprestasi. Gitu. Kenapa tidak kita membuat suatu gerakan untuk bersosialisasi menuju ke pelosok gitu loh, untuk memberikan edukasi bahwasanya pendidikan itu memang penting dengan contoh-contoh yang relevan, dengan bentuk-bentuk yang real, yang sesuai dengan realita yang terjadi gitu. Nah, tapi gerakan itu juga butuh support dari pemerintah pastinya. Karena ini sangat penting saya sampaikan bahwasanya agar dana yang ada di pemerintahan itu tidak hanya sebagai bahan laporan tapi tidak ada bentuknya gitu loh.
mungkin dana-dana yang ada di pemerintahan yang dicanangkan untuk pendidikan itu bisa dilakukan seperti itu, bisa dialokasikan seperti itu. Manfaatkanlah kami, manfaatkanlah Riza, manfaatkanlah teman-teman mahasiswa yang ada di Lombok Timur ini yang memiliki prestasi yang nyata gitu. Iya. Untuk apa? Untuk mengedukasi, untuk mengajak adik-adik di sana agar lebih semangat Iya, benar. untuk menjalani pendidikan, untuk mengemban pendidikan. Selain untuk mengedukasi, di sana juga kita bisa berperan untuk menganalisis apa sih kebutuhan dasar. Ketika ada analisis tersebut, kita bawa dia ke pihak pemerintah, kita sampaikan agar apa? Agar tidak pemerintah yang capek. Iya. Sedikit tidak kita bisa membantu pemerintah juga. Alright. Sedikit tidak dana yang ada di pemerintah juga tepat sasaran. Agar nggak masuk kantong saja. Mohon maaf Pak, jangan tersinggung ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini saya cuma bercanda kalau Bahaya ya. sadar diri saja lah. Oh, Masya Allah ya, baik. Cuma seperti itu tipsnya. Iya. Mungkin nanti kita bisa membuat suatu gerakan yang memang berfokus pada hal itu, dan kita juga membutuhkan support dari pemerintah. Dan kalau bisa pemerintah yang buat juga gitu. Pemerintah yang buat, pemerintah yang cari mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar yang berprestasi, manfaatkan mereka untuk Menjadi role model. menjadi role model ke pelosok-pelosok gitu. Tapi tolong Pak, dananya itu serealistis mungkin. Jangan sampai dianggarkan banyak tapi tidak banyak dikeluarkan, kan percuma. Ya, menarik nih opini dari Kak Fikri nih. Tapi ada beberapa yang kayak seret gitu di pikiran saya gitu kan. Ya, yang mengganjal gitu, terkait dengan idenya gitu. Seperti ini Kak Fikri. Walaupun ya, maksudnya walaupun nanti misalkan pemerintah memberikan kita akomodasi terkait dengan itu, tapi setidaknya pas kita action itu kayak gimana sih maksudnya? Apakah cuma sebagai role model doang, cuman ya dipajang, oh ini loh real hasil nyata dari pendidikan itu, atau seperti apa gitu? Karena di pelosok ya, yang perlu kita gebrak itu adalah opini mereka, opini masyarakat gitu. Gimana cara kita merubah, bukan merubah, iya sih merubah ya, memberikan gambaran untuk memasukkan gambaran baru loh untuk pemikiran masyarakat terkait dengan pendidikan itu kayak gimana nih nanti gitu. Iya betul. Jadi sebagai contoh sederhana saja ya, kayak kita kan konsepnya role model itu bukan brand ambassador, brand ambassador yang hanya berdiri, bukan. Iya, cuma lega lomba ini nih aku ada brandnya gitu. Kita itu action dalam artian membantu masyarakat, entah menyediakan apa, kemudian kita coba dekati dari keluarga ke keluarga, atau sosialisasi lah bahasa lumrahnya gitu. Sosialisasi, dan dari sosialisasi itu kita akan melihat apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi kebutuhan. Tapi kalau lebih jelasnya ya kita buat dia kepanitiaan, kita buat dia susunan yang lebih jelas gitu. Cuma sebagai gambaran awal, sebagai gambaran dasar bahwa gerakan ini bisa kita lakukan sebenarnya. Setuju. Mungkin maksud Kak Fika itu lebih kepada proyek sosial, proyek sosial bagi masyarakat. Karena memang mahasiswa juga sering ikut dengan kerelawanan atau volunteering gitu. Jadi yang saya tangkap dari pembahasan Kak Fikri tadi, bagaimana pelibatan mahasiswa atau pelibatan remaja. Ya jadi bukan hanya pemerintah saja yang bekerja gitu. Bagaimana melibatkan anak muda, karena we are agent of change, right? Kita adalah agen dari perubahan gitu. Dan kebanyakan pemuda itu banyak ide, pemuda itu masih banyak tenaga, masih banyak masih banyak ada waktu gitu, karena belum punya suami istri, misalnya kayak gitu. Jadi masih belum ada tanggungan yang besar gitu, jadi masih banyak punya waktu, jadi bisa melakukan kerelawanan, jadi banyak aksi lah untuk itu. Proyek-proyek sosial. Dan contohnya ini mahasiswa nih, kita mahasiswa itu bukan hanya sekadar belajar di kampus, akan tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat gitu. Dengan hal tersebut kita bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi, karena kita anak di Lombok Timur, terutama kita nih udah kuliah nih, kita memiliki tanggung jawab tersendiri, kita punya amanah untuk bagaimana inilah pendidikan gitu untuk bisa diakses gitu, untuk teman-teman yang di luar sana. Dan juga mahasiswa bukan hanya belajar, akan tetapi mengakses pendidikan, kita juga mengabdi, kemudian meneliti gitu. Dengan kita melakukan volunteering atau proyek sosial tersebut, kita juga bisa meneliti apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat, kok bisa sampai segitunya tidak aware gitu terhadap pendidikan. Kita bisa mencari tahu nih latar belakang apa, kemudian permasalahannya apa, rumusan masalahnya seperti apa, sama hal kita buat makalah atau skripsi gitu. Jadi kita bisa membuat tersebut dan kita bisa berikan kepada pemerintah, sehingga kita bisa memberikan kontribusi juga kepada warga yang ada di Lombok Timur. Tentunya dengan support pemerintah ya. Ya, nggak bisa lepas dari hal itu juga ya. Ya benar banget. So, thank you so much nih untuk teman-teman semuanya.
dari Kak Fikri dan juga Kak Reza untuk opini-opininya, untuk beberapa gagasan-gagasan, semoga ya bisa dilirik ya. Semoga bisa dilirik gagasan dari Pak Wapres dan juga duta. Banyak label dutanya yang ini nih gitu. Intinya semoga apa yang kita bincangkan dari tadi terkait dengan pendidikan dan apa itu kuliah dan sebagainya bisa bermanfaat untuk kita dan ya bagi yang nonton juga semuanya lah. Dan jelas nih teman-teman, aku mau teman-teman memberikan apa sih harapan-harapan teman-teman untuk pendidikan di Lombok Timur selanjutnya gitu, untuk jadi closing statement-nya aja gitu. Siapa dulu nih? Harus kamu. Dulu dari go home. Masuk gitu ya. Oke. Sebenarnya dari tadi kita berbicara terkait opini-opini juga itu ada terbesit terbesit lagi, memang jelas sudah terdengar jelas bahwasannya di sana ada harapan-harapan yang besar. Harapan yang besar kepada siapa? Harapan yang besar kepada kita teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk mengemban dunia pendidikan di pendidikan tinggi, kemudian harapan kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan dalam artian apa? Memperhatikan pendidikan, sistem pendidikan baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Ketika di kota sudah maju, maka pertahankan desa kota itu untuk tetap maju gitu. Ketika di desa masih terbelakang, maka buat dia perubahan yang ada di desa itu, buat dia maju lah gitu. Jadi harapannya bahasa sederhananya yaitu buatlah pendidikan ini jadi lebih merata. Buatlah pendidikan ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di Lombok Timur ini gitu loh. Itu saja sih dari saya, mungkin lebih banyaknya itu disampaikan oleh duta kita lah. Terima kasih Kak Fikri. Selanjutnya Kak Riza, ini gimana untuk harapannya? Setuju, sebenarnya sudah disampaikan sama Kak Fikri. Bahkan saja. Tentu sebagai mahasiswa alhamdulillah yang memiliki privilege untuk mengemban pendidikan tadi, Riza memiliki harapan yang luar biasa terhadap pendidikan yang ada di Lombok Timur. Harapannya tentunya supaya bagaimana pendidikan di Lombok Timur lebih maju, kita bisa berdaya saing bukan hanya di tingkat provinsi, kemudian nasional, kita juga bisa go internasional. Karena saya percaya banget bahwasanya anak-anak di Lombok Timur itu memiliki potensi yang besar gitu untuk bisa bersaing ke go nasional ataupun go internasional kayak gitu. Selanjutnya, saya berharap bahwasanya permasalahan pendidikan yang ada di Lombok Timur dapat terselesaikan, dan kita bisa berfokus bagaimana caranya untuk membuat pendidikan di Lombok Timur itu lebih maju. Jadi bukan lagi bagaimana cara mengatasi permasalahan, akan tetapi bagaimana kita berfokus untuk memajukan bagaimana pendidikan yang ada di Lombok Timur. Kemudian yang kedua, harapan Riza terhadap kita semua mungkin saya harap kita semua sebagai anak mudanya Lombok Timur, di daerah ataupun terunanya Lombok Timur, kita bisa kita bisa fokus terhadap pendidikan. No matter where you're from, dari manapun kalian berada, dari manapun background keluarga teman-teman, kalau teman-teman berpikir bahwasanya aku nggak punya duit nih untuk berpendidikan tinggi misalnya kayak gitu, kita punya harapan gitu, as long as kita punya kemauan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, kita bisa mendapatkannya. Karena banyak sekali sekarang nih akses ataupun media ataupun beasiswa yang kita bisa manfaatkan kayak gitu. Kemudian kita sebagai harapan Lombok Timur yang akan datang gitu, karena kita adalah calon-calon pemimpin yang siapa tahu di sini ini jadi bupati misalkan, ini jadi presiden gitu. Amin ya. Ini never know kan. Jadi dari sekarang kita bagaimana untuk fokus terhadap pendidikan. Jangan sampai kita meremehkan pendidikan itu nggak penting. Padahal pendidikan bisa menjadi pemutus rantai kemiskinan. Dan juga saya berharap angka pernikahan dini ada di Lombok Timur itu bisa rendah, sehingga kita fokus terhadap pendidikan, dan juga kita bisa fokus terhadap bagaimana memajukan pendidikan. Mungkin boleh kasih pesan pesan Riza terhadap teman-teman di luar sana, untuk bagaimana ayo
kita sama-sama menjadi generasi muda Lombok Timur yang berkemajuan, yang memiliki harapan yang maju ke depan untuk bagaimana kita memajukan daerah kita sendiri, karena daerah kita adalah identitas kita, dari mana kita berasal, untuk bagaimana memajukan dan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Lombok Timur seperti itu. Dan jangan sampai teman-teman putus asa untuk mengemban untuk bisa meraih pendidikan tinggi, karena banyak sekali di luar sana harapan-harapan ataupun beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatkan. Dan semangat untuk teman-teman di luar sana. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Kak Fikri dan juga Kak Reza. Terima kasih juga untuk kesempatannya, dan terima kasih sudah hadir di acara ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri ya untuk hadir di podcast ini, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, ya untuk kita juga gitu. Oke, jelas teman-teman semuanya, go home, ingat wifi, ingat go home.